Halo, jumpa lagi dengan saya, Kebun Organik Kota Ternate. Jadi sore ini saya akan membuat video singkat tentang mengolah tanah ya, untuk kebutuhan tanaman nanti. Jadi ini jalan untuk seringkali dilewati orang, dan banyak sekali rumput yang tumbuh di samping jalan ini sampai ke sana. Jadi rumput-rumput yang tumbuh ini menggambarkan alasan bahwa tanah itu sebenarnya hidup. Tanah itu ada kehidupan di situ yang membuat pertumbuhan berbagai macam jenis tanaman yang kita tanam, termasuk yang tumbuh dengan sendirinya rumput, itu bisa hidup dan berkembang di situ. Artinya ada kehidupan yang tumbuh di situ. Banyak mikroorganisme dan tanahnya hidup. Nah, dengan demikian saya akan membuat video. Di dalam penjelasan video ini yaitu mengolah tanah untuk persiapan menanam, apakah itu cabai yang aku semai, terong, ataupun tomat, jenis tanaman yang terkenal keluarga terong, tomat, cabai, dan lain. Ketika teman-teman berada di lingkungan kebun yang di tempatnya di kota ataupun di desa, tentu ada perbedaan tempat yang bagaimana kondisi lingkungan kebun alam itu menyediakan syarat material untuk kebutuhan sarana produksi, sarana berkebun, termasuk untuk menggarap sasaran berkebun, tanah, dan lain-lain. Sehingga ada keterbatasan itu dalam mengelola lahan. Kalau teman-teman yang ada di desa yang bertani, tentu ekses yang disediakan oleh alam, bahan-bahan material, syarat-syarat material itu ada. Tapi di kota tentu kita membutuhkan sedikit banyak waktu, tenaga, dan modal untuk mencari itu. Apalagi sistem berkebun kita adalah sistem berkebun yang organik, ataupun kalau berkebun yang instan, siap saji, konvensional, kimia, itu agak mudah karena langsung ke toko-toko yang sudah disediakan bibit dan beberapa hal kebutuhan bercocok tanam. Nah, aku sendiri punya cara metode berkebun secara organik yang mungkin tidak jauh berbeda dengan teman-teman organik lainnya di luar Maluku Utara ataupun di daerah Jawa dan daerah Bali dan beberapa daerah yang lain. Nah, di video ini saya akan memberikan penjelasan bagaimana teman-teman melihat alam itu bekerja, hutan itu hidup dan bisa saling membantu menghidupkan tanaman-tanaman di bawah pepohonan yang besar, di perakaran pohon-pohon yang besar, tanpa ada
sentuhan langsung atau tenaga kerja manusia yang berperan di dalam situ, tapi mereka bisa produktif menghidupkan diri mereka sendiri. Sehingga dari teknologi itulah, hutan itulah kita coba menerapkan ke lingkungan kebun kita yang ada di sekeliling kita dalam pengertian secara organik. Lahan yang bekas tanaman yang ada di depan teman-teman ini atau raised bed ya, bedengan yang ada di depan teman-teman ini adalah lahan atau raised bed, bedengan tanah yang bekas aku tanami kacang hijau dan juga bunga. Nah, di sampingnya masih ada, di sininya sudah aku kosongkan. Setelah aku panen kacang hijau, aku mulai membersihkan sejak pagi tadi. Aku buka, aku pacul sedikit tanahnya di atas agar bisa terdapat pori-pori tanah yang nanti kalau hujan atau kalau kita siram, airnya bisa terobos masuk ke dalam, tidak membawa tanah keluar atau bahan-bahan organik keluar. Sehingga saya beraktivitas pagi tadi dalam rangka untuk menambah bahan organik ke dalam lahan ini. Kenapa harus saya menambah bahan organik? Karena awal tanam kacang hijau dan bunga, tanah ini memang tidak pernah diberikan sentuhan kompos ataupun bahan organik lain, hanya bermodalkan media tanah saja, tapi kacang hijau dan beberapa tanaman bisa tumbuh dengan lebat, dengan baik. Itu artinya tanah itu masih banyak mikroorganisme, masih banyak hewan pengurai, masih banyak hewan-hewan yang berfungsi baik untuk bisa menyuburkan tanah. Setelah dia memberikan hara dan nutrisi, semuanya diambil oleh, sebagian besar diambil oleh tanaman yang kita tanam, kacang hijau dan beberapa bunga. Aku pikir bahwa periode berikutnya, rotasi berikutnya, aku akan menambah bahan-bahan organik itu kepada lahan, pada tanah ini agar bisa berkembang lagi mikroba atau mikroorganisme yang ada di situ. Nah, rumput-rumput yang tumbuh di samping-samping jalan ini sebenarnya adalah bagian dari tumbuhan yang memiliki unsur hara NPK yang komplit, kalau teman-teman memahami itu. Apakah itu nitrogennya, fosfornya, kaliumnya, termasuk yang zat nutrisi kimiawi yang lain seperti magnesium, kalsium, zinc, mangan, vitamin B kompleks dan lain-lain itu ada di tanaman-tanaman rumput liar itu. Itulah kenapa penting dan ada peran rumput itu untuk diolah menjadi POC, pupuk cair organik maupun kompos. Di video-video sebelumnya aku sudah buat beberapa video tentang peranan rumput dan manfaat rumput. Tapi di video kali ini saya akan menjelaskan kembali beberapa hal yang singkat terkait dengan itu. Nah, kita tahu bahwa peranan alam dalam menghidupkan tanaman bisa sampai berpuluh sampai beratus-ratus tahun. Ada beberapa jenis tanaman yang bisa bertahan hidup, berkembang di situ tanpa ada sentuhan pupuk yang kita berikan oleh manusia. Apakah dengan konsep secara harfiah itu alam bekerja, kita akan bisa membawa ke lingkungan kebun kita? Tentu berbeda dengan itu, karena kita tidak bisa mengubah, memodifikasi tanaman atau lingkungan kita seperti umur-umur tanaman yang ada di hutan. Kenapa? Karena memang jenis tanaman yang berbeda, yang jeniusnya berbeda, yang genetiknya berbeda. Hukum-hukum tanaman itu memiliki hukumnya tersendiri yang bisa bertahan berdasarkan dengan konsekuensi
media tanamnya. Kita nggak bisa menanam pohon yang besar di lingkungan kebun sini dan kita mengubah dia seperti alam yang hutan yang besar, tidak. Tapi kita hanya ingin mengambil hikmah sebagian dari apa yang telah dikerjakan oleh hutan dan dikerjakan oleh alam. Nah, dari tanah yang sudah dibersihkan pagi ini, saya akan memberi makan tanah. Tugas kita hanyalah memberi makan tanah, memberi makan hewan di dalam tanah, memberi makan mikroorganisme agar mereka tetap hidup, mereka bisa bekerja, menghidupkan tanah, membuat tanah menjadi subur, dan kemudian dia akan memberikan suplai itu. Dia berbagi suplai itu secara sukarela, secara gratis kepada tanaman-tanaman yang kita tanam. Sehingga ketika tanah yang sudah diolah seperti ini, saya sudah menyiapkan bahan-bahannya ya. Yang pertama, saya sudah siapkan ada daun kering. Kemudian ini mewakili unsur hara karbon ya, nutrisi karbon. Kemudian daun hijau yang aku ambil dari lingkungan yang tadi aku bersihkan di sini. Kemudian aku cacah kecil-kecil. Kemudian ini aku sudah siapkan arang kayu dari hasil bakaran serutan kayu. Kemudian ini aku sudah siapkan cacahan batang pisang yang aku panen pisangnya, kemudian batangnya aku cacah. Kemudian ini aku sudah siapkan kompos padat ya. Aku sudah siapkan abu bakaran kayu. Kemudian aku sudah siapkan mikroorganisme lokal dari air cucian beras berbasis VOC juga. Kemudian di sini aku sudah siapkan leaf mold yang aku ambil di bawah perakaran tanaman bambu dan di hutan waktu aku dan aku campur dengan air beberapa genggam, aku larutkan, kemudian aku siapkan. Nah, dengan persiapan-persiapan ini saya akan memberikan penjelasan bahwa ini bahan-bahan akan kita masukkan semua ke dalam tanah ini. Kita akan bikin dia seperti bagaimana produktifnya alam bekerja di hutan itu. Dia bisa menghidupkan diri mereka dengan cara menjatuhkan tanaman-tanaman dari bergugurnya dedaunan, ranting dan sudah tidak produktif di tempat pertumbuhan mereka, dan mereka memberikan makanan bagi tumbuh-tumbuhan yang hidup di sekeliling mereka. Nah, dengan bahan-bahan yang tadi itu adalah bahan-bahan yang ada di lingkungan kebun sendiri. Setelah kita ambil, kita bersihkan, kita kasih kembali kepada tanah yang sudah menghidupkan tanaman. Artinya kita tidak membuang jauh atau membakar rumput yang sudah kita cabut. Kita kembalikan kepada asal semula, kepada tempat di mana dia bisa menghidupkan tanah, yang dia bisa menghidupkan tanah yang ada di lingkungan kebun ini. Nah, bagaimana kita memulai untuk memberikan tanah dengan bahan-bahan yang sudah saya sediakan? Apakah harus punya standar yang baku, SOP yang baku tentang memberi makan tanah dengan bahan-bahan yang ada? Harus adakah daun kering, harus ada daun hijau, harus ada arang, harus ada batang pisang, harus ada kompos dan lain-lain, mold dan lain-lain? Apakah itu menjadi SOP untuk memberikan tanah? Tidak ada standar SOP yang baku yang dianjurkan. Tidak ada standar itu yang diukur oleh alam. Tidak perlu, kalaupun tidak ada. Kita hanya bisa menggunakan apa saja yang ada di sekeliling. Misalnya kita cuma punya rumput hijau, pakai aja rumput hijau. Kita cuma punya rumput kering, pakai aja rumput kering. Kita cuma punya arang, pakai aja arang. Kita nggak ada batang pisang, pakai aja yang lain.
Kemudian kita nggak ada kompos, gunakan yang ada saja, jangan merepotkan. Manfaatkanlah apa yang tersedia di lingkungan teman-teman itu. Nah, sekarang kita mulai dalam praktek untuk melakukan itu. Semoga teman-teman bisa menangkap penjelasan-penjelasan singkat, garis-garis besar yang aku jelaskan tadi dari sekian penjelasan yang lewat dari 10 menit ini. Teman-teman, sebenarnya kalau dalam menonton video, saran saya ditonton dari awal sampai habis, sebab ada beberapa hal penting yang teman-teman bisa ambil di situ, belajar di situ. Kita saling berbagi pengalaman dan pengetahuan organik, juga agar tidak terlewatkan apa-apa poin penting yang bisa dicatat, bisa diingat oleh teman-teman sendiri. Nah, sekarang kita akan memulai. Aku pertama-tama akan memberikan kompos ya. Pertama-tama aku akan memberikan kompos. Mungkin tidak semua sampai ke sana. Aku hanya memberikan contoh. Ini kompos. Nah, aku akan memberikan kompos di atas sini. Jadi kita memulai dari layer yang paling atas. Kita akan memulai dari layer yang paling atas. Kita hamburkan kompos begini semua agar dia merata. Ini kalau teman-teman punya kompos ya, kalau tidak punya kompos tidak usah buat pakai kompos yang sudah jadi. Gunakan saja yang bahan-bahan yang belum jadi. Kalau teman-teman punya leaf mold misalnya yang teman-teman dapatkan di hutan, teman-teman bisa hamburkan di sini. Humus tanah itu dari hutan, teman-teman bisa hamburkan di sini biar lebih memperkaya mikroba yang ada di lahan teman-teman itu. Saya biasanya buat video sendiri, jadi HP-nya saya pegang di tangan kiri dan tangan kanannya aku gunakan sebagai sarana kerja dia. Oke. Nah, yang di bagian sana sedikit belum ya, aku kasih contoh aja. Nah, ini sudah dihamburkan kompos di atasnya. Setelah itu teman-teman hamburkan arang ya. Hamburkan arang, atau duluannya jangan arang. Kita kasih ini dulu, abu ya. Ini abu aku sudah siapkan. Teman-teman bisa hamburkan abu seperti ini. Abu bakaran kayu, abu bakaran bambu, abu bakaran ranting, dedaunan, dan lain-lain. Terserah. Kalau abu bakaran sekam juga bisa, jerami juga bisa. Oke. Setelah sudah dihamburkan abu seperti ini, teman-teman bisa langsung kasih arang.
Oke, kasih arang. Nah, setelah teman-teman sudah kasih arang, jadi awalnya kompos, kemudian abu, kemudian arang, teman-teman bisa kasih daun kering ya di atasnya. Teman-teman bisa kasih daun kering di atas. Kasih saja daun kering. Teman-teman bisa kasih daun kering. Oke, setelah itu dikasih cacahan batang pisang. Kenapa harus batang pisang? Walaupun tidak sebagai hal yang utama ya, harus batang pisang segala macam. Bisa pakai tanaman yang lain. Aku memilih batang pisang itu karena dia punya, selain dia ada banyak nutrisi juga yang terkandung di dalam batang pisang, dia juga ada kadar air yang cukup banyak sehingga cepat sekali lapuk, cepat sekali hancur, dan dia bisa membantu untuk menjaga kelembaban tanah ya, menjaga kelembaban tanah, kelembaban rumput-rumput yang itu lembab, sehingga mikroorganisme tidak kesulitan dalam bekerja untuk mengurai bahan-bahan yang ada ini. Jadi dibuang saja begitu. Terus sampai di sana merata. Nah, ini dikasih rata semua. Lebih banyak bahan, lebih bagus, dan bisa menjadi variasi beragam mikroba di dalamnya. Tergantung, asalkan dengan catatan bahwa bahan-bahan itu mudah didapat di lingkungan teman-teman ya, tidak menyulitkan teman-teman dalam mencari bahan. Nah, setelah sudah diberikan bahan itu dari batang pisang, selanjutnya teman-teman berikan rumput hijau untuk menutup dari atas.
Apakah tidak ada masalah kalau misalnya kita cabut rumput dengan tanahnya, ada tanahnya di perakaran yang banyak? Nggak masalah. Justru di perakaran rumput itu dengan tanahnya sudah banyak mikroba, sudah banyak hewan di situ, mikroorganisme di situ yang bisa membantu untuk mempercepat pelapukan bahan ini. Ini contoh saya buat sampai habis ya, sampai agar bisa dan mudah dimengerti teman-teman videonya. Nah, setelah sudah habis, ya, sudah semua, teman-teman bisa menyiramnya dengan mikroorganisme tadi, mol ya, yang sudah kita siapkan. Kita bisa siram seperti ini, membasahinya merata. Oke. Mikroorganisme dari air cucian beras tadi. Oke, kita siram sampai merata. Kemudian kalau sudah selesai, kita lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu menyiramnya dengan leaf mold yang kita ambil di hutan. Cukup begini saja. Yang penting bisa merata leaf moldnya. Kalau tidak ada leaf mold, bisa gunakan humus yang ada di bawah pohon pisang. Kalau tidak ada leaf mold yang dari hutan, atau gunakan humus yang ada di tanaman teman-teman yang subur itu. Oke, nah sudah selesai. Jadi apa poin penting dari cara-cara itu? Itu tidak perlu ditutup, dibiarkan saja begini, biarkan dia melapuk sendiri. Tentu teman-teman sudah ada persiapan menyemai. Setelah buat seperti ini, teman-teman mulai menyemai sampai tanaman itu sudah siap nanti pindah semai dari tempat persemaian kurang lebih 2 minggu atau 1 bulan, cabai atau apa. Artinya bahan-bahan ini sudah mulai lapuk, tidak perlu ditutup, dibiarkan saja begini. Biarlah mikroorganisme dan tanah yang bekerja untuk menghancurkan. Jadi kita harus punya prinsip untuk selalu konsisten, setia, dan teguh dalam memberikan makanan terhadap tanah dan mikroorganisme terus menerus dalam setiap waktu. Jadi kita telah mengatur rotasi kehidupan tanah yang sehat dan tanaman. Artinya kalau kita konsisten, kita dedikasi, kita punya cinta terhadap hal itu, maka kita sebenarnya telah merintis masa depan bagi kelangsungan kesehatan tanah, kesehatan alam, kebaikan alam, kesuburan tanah,
dan tentu menjadi masa depan yang gemilang bagi pertanian yang sehat dan subur yang akan kita buka, kita rintis jalannya. Karena kita dapat mengambil hikmah secara harfiah yang kita dapatkan dari alam dan hutan adalah fitrah di mana bisa membahagiakan manusia, mencukupi kebutuhan manusia. Oke, sampai jumpa teman-teman di video-video berikutnya. Semoga bermanfaat. Kalaupun berguna bagi teman-teman, silakan like, komen, kemudian subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bisa share ke teman-teman yang lain. Kalaupun itu bermanfaat dan berkenan untuk membantu, silakan, itu hak teman-teman. Ya, terima kasih ya. Semoga jaga kesehatan selalu dan bahagialah di tempat teman-teman dan keluarga. Amin.